Bu Eka, Bu, kira Bu. Santos Labuida gitu. Ya, seperti nama Santos Labuida. Tacan iya Bu Wida. Bu. Tacan lebetnya. Uhun, masih kena susah. Di antos selawanya sedap. Ringboard. Bu Ima sehat. Bagaimana perasaan Bu Ima? Alhamdulillah Bu Eka, kemasa mulihna. Hari ini saya sudah lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah. Ngiring bingah Bu. Salah apa tuh? Bu Wida. Susah masuk sana Bu. Masih susah masuk. Masih susah masuk Bu. Iya. Dapat tacan di iya gitu. Sarang Bapak Terus pas dikintun Pak billing link ieu na borna dikintun lembe. Jantan kumaha Bu. Bade abi heula coach. Bu Ima coachina. Sok atuh. Boleh. Ada ayeuna atanapi kumaha? Engke Bu Wida atanapi terus heula ka Bapak Pasil. Kumaha nya? Ngantos heula Bu. Iya waktunya. Waktu tapi jadi kita mah tiluan. Nuhun. Bapak Pasil. Assalamualaikum Bu Pasil. Bakal ieu mah Bu. Angger susah masuk. Kumaha atuh? Kawitan we atuh. Da Kawitan tiluan heula we? Heeh. Ya. Ibu coach ya? Ya. Coach dulu Ibu ya. Bu, taroskeun heula tuh ka payu. Langsung Mangga. atanapi. Tapi tidak ada respon. Sareng Bu Ima di kawitan heula kitu. Nuhun. Ya. Kawitan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eka, hari ini saya lumayan baik. Hanya saja saya sedang memiliki sedikit masalah nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita sedikit berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang tidak ada jadwal. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi untuk permasalahan saya. Setidaknya setelah saya menceritakan kepada Ibu, saya memiliki gambaran apa yang perlu saya lakukan dan memiliki semangat baru untuk rencana-rencana yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, di sekolah saya itu ada siswa yang memiliki rasa takut yang berlebih, sehingga mengakibatkan tremor hebat pada tangannya. Dalam belajar tentu saja ini sangat menghambat karena jika sedang kambuh, Oh begitu, apa Bu Ima sudah menelusuri penyebabnya kenapa? sudah Bu, saya sudah menanyakan langsung kepada anak tersebut penyebab tremor hebat yang sering ia alami.
Lalu menurut pengamatan Bu Ima, apa yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi, Bu? Nah, jadi setelah saya mengobrol dengan anak tersebut, dia menceritakan semua kejadian yang dialami selama ini, bahwa dia telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak SMP. Nah, hal ini menjadikan dia sangat terpukul. Setelah kepergian kedua orang tuanya, dia seperti kehilangan harapan gitu, tidak semangat sekolah, sampai akhirnya dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-teman sekelasnya. Nah, dia mencoba untuk mencari keadilan, melaporkanlah ke BK di SMP. Namun, saat itu tidak ada tindak lanjut. Akhirnya, sampai sekarang dia beranggapan bahwa semua orang yang dia temui itu akan memperlakukan hal sama terhadapnya, membuli, meremehkan, bahkan mengacuhkannya. Nah, hal ini yang mendasari anak tersebut memiliki rasa takut berlebih jika bertemu orang baru dan mengakibatkan tremor hebat pada tangannya jika ia sudah merasa ketakutan. Baik. Kira-kira kondisi ideal seperti apakah yang Ibu harapkan pada diri anak tersebut, Bu? Tentu saja saya mengharapkan dia itu lebih menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya yang telah digariskan terhadap jalan hidupnya. Dan saya berharap dia bisa mengubah pemikirannya sehingga tidak merasa takut jika bertemu orang baru dan dapat mengendalikan tremor ketika ia sedang kambuh gitu. Hmm. Kalau begitu, adakah hal yang Bu Ima lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, menurut pengalaman saya, anak tersebut membutuhkan teman untuk sekadar berbagi dan membutuhkan rangkulan gitu ya dari orang-orang terdekatnya agar dia merasa tenang. Nah, hal ini saya lakukan yaitu merangkulnya, kemudian mendengarkan semua ceritanya yang ia utarakan. Karena secara medis pun ia sudah menjalaninya, tetapi hasilnya nihil. Terakhir dia mengunjungi psikiater dan sarannya pun seperti itu, membutuhkan teman dan rangkulan dari orang sekitar. Mhm. Adakah metode lain yang berhasil Ibu lakukan di kelas terhadap anak tersebut? Nah, ada Bu, saya melakukan metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi sehingga anak tersebut lebih sering berinteraksi dengan teman-temannya dan dia merasa tidak sendiri dalam menyelesaikan soal-soal yang ia hadapi. Luar biasa ya, Bu. Jika berdasarkan rating dari 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu lakukan sekarang? Saya rasa udah di angka 8 lah menuju 9, Bu. Selanjutnya, rencana apa yang akan Ibu Ima lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Rencana saya dalam pembelajaran di kelas, saya akan melakukan metode bervariatif. Akan selalu melibatkan anak tersebut di setiap kegiatan. Misalnya mengajak dia aktif berorganisasi, memberikan kesempatan untuk selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang baru. Ya. Siapa yang kira-kira Ibu Ima pikirkan yang terlibat atau yang dapat membantu Bu Ima dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu? Tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan guru, siswa, bahkan saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada walinya. Karena kan orang tuanya sudah tidak ada. Kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan oleh Bu Ima untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu? Saya belum bisa memastikan ya rencana ini akan berjalan berapa lama. Yang jelas saya akan segera menerapkan metode belajar yang bervariatif di kelas, juga akan mengajak anak tersebut aktif di organisasi mungkin minggu inilah. Kapan Bu Ima akan memulai melaksanakan rencana tersebut, Bu? Kebetulan besok saya ada jadwal mengajar di kelasnya. Maka insya Allah saya akan mulai menjalankan rencana ini besok. Kemudian komitmen apa yang Bu Ima lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Bu? Saya akan berkonsisten dalam memberikan perhatian khusus terhadapnya ya, dan selalu berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat dalam rencana ini. Mungkin adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, Bu? Saya rasa dukungan dari keluarganya ya seperti bibi dan pamannya yang sekarang menjadi walinya. Baik, Bu. Menurut Ibu, apa yang dapat disimpulkan dari percakapan kita sekarang, Bu?
Jadi kesimpulannya bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu kita harus memiliki tujuan ya yang ingin kita capai. Kemudian strategi yang akan kita laksanakan dan komitmen yang harus kita jaga. Selain itu pentingnya berkolaborasi dengan semua pihak agar rencana yang akan kita laksanakan itu berjalan dengan baik. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya, Bu? Alhamdulillah sekali ya Bu ya, saya merasa lega dan sepertinya mendapat semangat baru nih untuk menjalankan rencana saya ini. Syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan pada saya? Saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudah meluangkan untuk sekedar berbincang dan berbagi dengan saya. Saya juga senang, Bu, bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita selalu saling berbagi ya, Bu ya. Mungkin percakapan kita kita akhiri saja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima ayeuna Ya. coachna abi coachnya nya supados. Oh, mangga. Kan namanya Bu Eka terus janten coach, berarti ayeuna Bu Ima janten coachna abi janten coachi. Oh, mangga. Biasa dikawitan ya, Bu. Mangga. Bu Ida, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu kumaha samulihna? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu sepertinya gini Bu, terlihat murung Bu. Kemarin kan saya pernah itu ya ke Ibu mau sedikit sharing nih tentang permasalahan siswa nih di kelas saya Bu. Kalau Ibu ada waktu, boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Kebetulan saya sekarang free nih, tidak ada jadwal. Ya gini Bu, kita sharing aja ya Bu. Saya kan ngajar di kelas 12, kalau ekonomi kan materinya udah akuntansi ya Bu. Nah ini saya melihat nih anak dari kelas 11-nya ini ada salah satu anak yang ada permasalahan di numerasinya Bu. Jadi kalau dia menghitung itu agak susah Bu dari siswa yang lain. Jadi dia keteteran. Jadi kayak yang sangat lambatnya itu jauh dari siswa-siswa yang lain Bu. Jadi dari 28 siswa ada 1 siswa nih yang benar-benar memerlukan perhatian khusus gitu. Saya sudah mencoba gitu Bu ya dengan mempergunakan metode pembelajaran yang bervariasi kepada anak tersebut, tapi tetap Bu jadi susah. Ibu punya solusi gak Bu ya? Oh begitu. Tapi sebelumnya Bu Wida apakah sudah menelusuri nih penyebabnya gitu, penyebab utamanya apa gitu? Nah, saya pernah nih Bu sharing dengan guru yang lain juga, pernah sharing. Ternyata si anak tersebut memang di mata pelajaran yang ada eksaknya, emang agak sulit Bu, sama juga di mata pelajaran lain juga. Jadi si anak tersebut memang berkebutuhan khusus di yang ngitung-ngitung gitu susah Bu. Jadi saya juga, alah saya kepada siapa nih harus sharing, harus coaching pada siapa nih. Nah makanya saya kemarin kan ke Ibu, nge-WA dulu ya Bu, Ibu ada waktu tidak gitu. Iya. Mudah-mudahan dengan obrolan ini saya menemukan solusi dari permasalahan di kelas saya Bu, khususnya anak tersebut nih. Baik Bu Ida. Nah kira-kira kondisi ideal seperti apakah yang Ibu harapkan pada diri anak tersebut? Gini Bu, kan minimalnya, saya itu mengharapkan setiap, KD dan tujuan pembelajaran di akuntansi minimalnya dia paham gitu Bu. Tapi pada kenyataannya di kelas memang jangankan untuk misalkan mengisi soal akuntansi yang berat, kadang untuk penjumlahan saja Bu, mohon maaf ya misalkan, berapa 5 tambah 12 gitu ya, yang matematika dasarnya saja dia itu susah Bu, apalagi untuk yang hitung-hitungan akuntansi. Nah selama ini adakah hal yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ada Bu, salah satunya seperti ini, misalkan, saya,
melakukan koordinasi, saya sudah berkolaborasi dengan guru matematika, ya saya tanyain nih, Mhm. karena kan pada basic-nya itu memang akuntansi tidak akan terlepas dari mata pelajaran matematika ya, Bu. Iya. Saya sudah nanya nih ke guru matematika, "Bapak, bagaimana kondisi si anak ini di kelas Bapak, di mata pelajaran matematika?" Dan ternyata memang sama, Bu, permasalahannya. Anak tersebut memang ini, satu siswa ini memang memerlukan perhatian khusus dan kebutuhan khusus dari gurunya, gitu. Bahkan saya Oh. sudah sampai kayak yang menjabarkannya itu, menjabarkan materi akuntansi itu kepada anak yang satu ini, sudah kayak yang ke anak SD, Bu. Saya sudah mencoba, jadi benar-benar, wah, gitu, Bu. Mhm. Sudah saya lakukan, malah saya sudah berkolaborasi dengan guru matematika. Dan Mhm mhm. memang di sini, eee, salah satunya memang harus ada kerjasama yang baik antara guru matematika, guru ekonomi, gitu. Jadi ada waktu khusus untuk beliau, gitu, Bu. Khusus gitu ya. Nah, Mhm. tadi kan dikatakan Bu Ida sudah berkolaborasi dengan guru matematika. Nah, barangkali, Bu Ida bisa, apa ya, mengadopsi gitu mungkin strategi yang dilakukan oleh guru matematikanya mungkin? Metode yang dilakukan. Sebagian ada ya, Bu. Karena gini kan, kalau di materi akuntansi kan memang, si numerasinya lebih ke analisis kan, Bu. Jadi Mhm. dianalisis dulu si soalnya baru bisa ngitung gitu. Nah, si anak yang Mhm mhm. ini jangankan untuk analisisnya, untuk yang hitung-hitungan langsung aja, contohnya yang seperti tadi saya Mhm. contohkan, yang sederhana saja misalkan matematika dasarnya juga agak susah, Bu. Nah, ini yang benar-benar jadi PR besar buat saya gitu. Baik baik baik. Kira-kira Bu Ima punya, metode atau cara Mhm. yang lebih efektif gitu, Bu, biar saya itu bisa lebih mudah menerapkan pemahaman tentang materi akuntansi kepada anak yang ini? Baik baik. Tapi sebelumnya mungkin ya saya mau tanya dulu nih, adakah rencana Bu Ida gitu ya, rencana ke depannya untuk mengatasi hal ini, kemudian langkah-langkah seperti apa yang akan Bu Ida tempuh gitu? Mhm. Kalau rencana aksi ke depan ya, Bu, ini kan Mhm masih di bulan Juli ya, karena kalau mhm untuk yang akuntansinya itu kan nanti di KD yang kedua. Jadi yang KD yang pertama memang ada materinya dulu, jadi saya memang mempunyai waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan ke materi hitungannya. Nah, di waktu 1 bulan ini, saya ini berencana berkolaborasi dengan guru matematika itu seperti, memberikan, les tambahan kepada anak tersebut gitu, Bu. Misalkan dengan memberikan materi matematika dasarnya dulu. Nah, dia kan jangankan menganalisis soal yang numerasi gitu, analisis yang dasar-dasarnya saja kan dia belum paham gitu. Nah, saya berencana dengan guru matematika itu akan memberikan les tambahan kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut, memberikan materi-materi dasar dulu nih matematika, terus mhm. nanti diberikan soal-soal analisis numerasinya gitu. Itu, Bu, rencananya. Ya mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini nanti ke depan ada hasilnya, Bu. Amin ya. Itu, bagus sih Bu ya rencananya sebenarnya sudah tepat berkolaborasi dengan guru matematika ya. Mungkin selain Ibu berkolaborasi dengan guru matematika, apakah ada yang Ibu akan libatkan gitu dalam rencana ini? Ada, Bu. Rencananya gini, di kadang kan, saya juga di kelas-kelas sebelumnya gitu, Bu, yang di kelas 12, kadang misalkan, karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya, Bu, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Nah, biasanya saya itu dibuatkan kelompok gitu, Bu. Nah, saya berencana nih nantinya kalau di kelas nih nanti misalkan bulan Agustus atau September, saya berencana si anak tersebut itu, dibuat kelompok dengan, siswa yang lebih paham gitu, yang nantinya bisa menuntun beliau minimal memberikan contoh, "Oh, harusnya mengerjakan soal ini seperti ini," gitu, Bu. Jadi benar-benar berkolaborasi. Selain dengan guru matematika, saya juga berkolaborasi dengan siswa-siswi yang benar-benar dia itu paham di bidang akuntansinya. Jadi supaya bisa membimbing beliau, Bu, itu salah satunya. Terus Iya. juga mungkin, langkah ke depan, rencana aksinya itu, saya akan lebih kebetulan kan beliau itu masih satu kampung ya, Bu, dengan saya juga kenal sama orang tuanya.
Mungkin nanti bisa lah saya ngobrol sama orang tuanya bisa agar lebih diperhatikan lagi, dikurangi lagi waktu mainnya, lebih banyak belajar di rumahnya gitu Bu, saya rencananya. Baik, Bu Ida, kira-kira berapa lama nih waktu yang Bu Ida butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Kalau secara sempurna memang tidak bisa dengan waktu yang begitu cepat ya Bu, tapi saya ini memiliki waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 minggu Bu, untuk untuk menjalankan aksi tersebut. Karena kan sekarang nih KD yang pertama materi akuntansi kan masih 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 materi ya Bu, belum kehitungan. Nah, nanti pas kurang lebih 6 minggu ke depan mulai nih kehitungan. Jadi saya mempunyai waktu sekitar 4 sampai 6 minggu untuk mempersiapkan anak ini nih supaya dia itu siap untuk menerima materi akuntansi yang ada hitungannya gitu, Bu. Ya mudah-mudahan dalam waktu 6 minggu ini saya dan guru matematika bisa menjalankan rencana ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Bu. Iya, amin. Jadi mulai rencananya kapan, Bu? Sekarang kan masih MPLS ya Bu, minggu-minggu Iya. ini saya berencananya mulai Senin depan Bu, karena kan saya jadwalnya di hari Senin nih di kelas 12, jadi saya berencananya hari Senin depan Bu, Senin rencananya. depan. Kemudian komitmen apa yang Bu Ida lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Komitmen yang pertama, saya terutama ya untuk diri saya pribadi, saya selalu menerapkan di dalam jiwa saya bahwa setiap anak itu istimewa Bu. Jadi meskipun dia itu mungkin secara lahiriah mempunyai kekurangan di bidang akademik, khususnya di numerasi, tapi secara kodrat anak ini istimewa. Jadi dia itu benar-benar merupakan keistimewaan untuk guru bagaimana bisa bersabar, lebih memahami beliau, dan tugas kita itu bagaimana yang tadinya dia tidak bisa menjadi bisa itu merupakan komitmen yang benar-benar harus saya jalankan. Terus saya juga harus disiplin, yang keduanya harus disiplin waktu juga, terutama dengan berkolaborasi dengan guru matematika kan kita harus disiplin juga bagaimana dengan pengaturan waktunya nih, dengan memberikan pengayaan kepada anak tersebut, gitu Bu. Iya, benar ya Bu ya. Di samping itu, adakah Bu dukungan yang Ibu butuhkan gitu selama menjalankan rencana ini? Ada Bu, saya memerlukan dukungan juga yang pertama terutama pasti dari anak tersebut ya Bu. Jadi kan kita tidak mungkin melaksanakan suatu kegiatan tanpa adanya dukungan orang yang bersangkutan. Yang pertama dari anak tersebut ya, jadi dari siswa tersebut. Yang kedua dari orang tuanya juga. Yang ketiga dari wali kelas juga, termasuk dari guru BP, dan yang terakhir memang dari pihak sekolah, dari kepala sekolah juga. Karena kan ketika melaksanakan pemberian materi atau les tambahan kepada anak tersebut, otomatis kan saya memerlukan ruang kelas di luar jam pelajaran untuk memberikan materi kepada anak tersebut, Bu. Iya, tepat sekali ya Bu ya. Baiklah Bu Ida, apa yang dapat disimpulkan nih dari perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan perbincangan ini, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan bahwa dalam mengatasi suatu permasalahan kita memang memerlukan sharing ya. Kalau coaching dan sharing kepada rekan sejawat supaya apa yang ada dalam diri kita unek-unek atau permasalahan yang berhubungan dengan siswa kita itu memang kita tidak bisa pendam sendiri Bu, karena harus ada sharing gitu ya. Di mana dari hasil sharing tersebut kan bisa menemukan titik temu, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi gitu Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya? Saya merasa lebih plong Bu Ima, jadi alhamdulillah yang tadinya saya, aduh gimana, sebenarnya saya sudah secara ngobrol gini sudah dengan guru matematika, cuman belum menemukan solusinya gitu. Tapi setelah ngobrol sama Ibu, alhamdulillah jadi si suasana hati dan pikiran itu jadi lebih plong gitu. Oh ternyata memang benar ya, proses kolaborasi antara guru dan kita saling sharing itu bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan yang kita hadapi Bu. Terima kasih Bu Ima. Syukurlah Bu ya, kalau begitu apakah ada hal lain Ibu yang ingin Ibu sampaikan?
tidak ada Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya rencanakan dan semoga solusi-solusi yang telah Ibu berikan tadi mudah-mudahan bisa saya laksanakan dan tujuan dari proses coaching ini mudah-mudahan si siswa tersebut bisa memiliki kompetensi yang saya harapkan Ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya unek-unek, tidak ada lagi yang namanya rasa gimana ya anak ini takutnya tidak lulus takutnya. Jadi mudah-mudahanlah nanti semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Ima atas waktunya. Ya, sama-sama ya Bu ya. Saya senang sekali nih mendengar cerita dari Ibu. Semoga kita selalu dapat berbagi ya Bu, tetap memberikan semangat. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Oh iya, Assalamualaikum. terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu Ima. Tur nuhun. Sama-sama. Mangga. Bu Eka, Bu Jangan Eka, gitu. Koci, Abi Coach. Iya. Iya. Siap. Dimulai Bu Eka. Siap, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana Bu? Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Itu kan kemarin Ibu nge-WA ke saya, katanya mau sharing-sharing gitu, Bu. Boleh diceritakan, Bu? Emang ada apa gitu? Mungkin saya bisa bantu, kita bisa sharing gitu. Ada apa, Bu? Iya, Bu. Pertama-tama saya minta waktunya ya, Bu ya. Maaf Oh, kalau boleh. mengganggu waktu berharga Ibu. Saya sedikit ada yang mengganjal Bu di hati mungkin ya lah sharing tentang Iya, permasalahan kenapa yang ada di emang, Bu? kelas tentunya Bu ya. Iya. Akhir-akhir ini Bu, saya mulai merasa sedikit terganggu dengan tingkah laku ada salah satu siswa saya yang saya merasa dia terlalu sering untuk mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Terus ketika saya memberikan tugas, tidak ada satu tugas pun yang dia bereskan mungkin itu. Ya, yang terus yang sekarang saya rasa awalnya saya mendapat laporan dari teman sebangku, Bu, itu tuh Bu, temannya misalnya, uji tuh Bu, cenah dia ganggu terus saya lagi menulis, buku saya diambil, terus lalu buku saya dicoret-coret sama anak tersebut. Kebetulan kan saya mengajar di kelas bawah ya Bu ya, kelas 1. Untuk iya jadi terus sekarang anak tersebut sudah mulai ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi saya sudah merasa aduh agak kewalahan nih. Mungkin ini ya. Jadi saya mungkin ingin sharing aja ke Ibu kira-kira bagaimana ya cara untuk menangani hal anak-anak mungkin termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Harus dibimbing secara khusus oleh kita. Iya. Bu Eka, apakah Ibu sudah mengidentifikasi misalkan kenapa nih anak tersebut kan gini ya Bu, seorang anak itu kan seorang peserta didik itu pastilah misalkan ketika dia ada ulah gitu ya Bu, dalam tanda kutip misalkan ulah nih, misalkan mengganggu teman-temannya, tidak mengerjakan tugas, pasti kan ada sebabnya ya Bu. Apakah Ibu sudah berusaha mengidentifikasinya belum Bu? Penyebab anak tersebut menjadi seperti itu. Ya Bu, tentunya saya sudah mungkin sedikit bertanya-tanya ya, dari mulai temannya, terus misalnya ada ibu-ibu yang suka mengantar anak didik yang lain, karena sedikitnya saya juga mendapat laporan dari ibu-ibu yang misalnya gini, anaknya diganggu oleh anak tersebut, lalu anak tersebut berbicara kepada orang tuanya, "Mah, ini nih saya diganggu sama Uji misalnya tadi." Lalu kan orang tuanya mungkin 1 kali, 2 kali nggak apa-apa. Kalau terlalu sering
tentunya pasti akan ada laporan kepada saya untuk bahan saya bagaimana cara untuk menangani permasalahan tersebut yang ada di kelas. Iya. Karena kalau semakin dibiarkan mungkin anak tersebut akan keenakan dan tentunya harus ada penanganan khusus untuk anak tersebut. Setelah saya tanya-tanya, ternyata dia sudah tidak memiliki ibu tentunya. Jadi ada seorang anak piatu, lalu ayahnya menikah lagi dengan ibu sambungnya yang sekarang. Dia jadi ikut ke ayahnya, jadi asalnya tinggalnya di Bandung, setelah ibunya meninggal, lalu ayahnya menikah lagi, sekarang tinggal di sini gitu bersama ibu sambungnya, sedangkan ayahnya berada di kota untuk bekerja. Setelah ditelusuri, ternyata emang anak tersebut seperti caper ya Bu ya, kayaknya kalau anak kecil jadinya ingin mendapat perhatian dari kita, khususnya guru. Kan anak kelas 1 masih kecil, mungkin dia masih bukan masih, tentunya butuh bimbingan seorang ibu. Nah, mungkin saya merasa mungkin dia melakukan hal-hal tersebut untuk menarik perhatian saya mungkin sebagai gurunya di kelas, agar dia mendapatkan perhatian lebih dari saya, mungkin seperti itu. Iya, memang ya Bu, ketika ada salah satu siswa ketika kebutuhan hidupnya itu, misalkan salah satu kebutuhan hidupnya nih tidak terpenuhi di keluarga. Jadi memang kadang ya dia cari perhatiannya dengan hal-hal yang kurang baik itu Bu di sekolah, dengan seperti tadi ya yang Ibu contohkan, yang Ibu adukan sama saya, yang Ibu sharingkan sama saya, dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, mungkin itu juga salah satu bentuk cara dia mencari perhatian kepada kita. Menurut pendapat Ibu, kira-kira rencana Ibu ke depannya nih, rencana Ibu ke depan untuk mengatasi permasalahan ini, apa nih Bu rencana aksi Ibu ke depannya? Mungkin tentunya saya akan berkonsultasi dulu terhadap kepala sekolah ya. Soalnya sudah terdapat beberapa laporan dari orang tua murid, dan tentunya kan kalau sudah berhubungan dengan orang tua murid, jadi saya harus berkonsultasi tentunya dengan pimpinan saya, lalu sharing mungkin dengan rekan sejawat saya bagaimana cara menangani anak tersebut nih, bagaimana, lalu berkonsultasi juga dengan walinya. Tentunya kalau mungkin di sini dengan ibu sambungnya yang ada di sini, bagaimana cara menangani sama-sama lah untuk mencari solusi terbaik agar anak tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mungkin itu. Dan yang paling utama yaitu saya akan melakukan pendekatan khusus pada anak tersebut sehingga mungkin sedikitnya anak tersebut bisa mencurahkan isi hatinya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan mungkin saat ini, mungkin seperti itu. Melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan anak tersebut, Bu. Iya, bagus sekali ya rencana yang Ibu buat. Tapi kira-kira pendekatan ini rencananya akan dilaksanakan kapan ya Bu? Pendekatan Ibu kepada anak tersebut ya, misalkan dengan cara diajak ngobrol santai di sela waktu istirahat, itu kira-kira pendekatannya akan dilaksanakan kapan Bu? Mungkin secepatnya ya Bu ya, di waktu-waktu senggang, misalnya ketika istirahat, setelah sharing mungkin dengan Ibu ya sekarang, besok mungkin apabila anak tersebut sekolah, kebetulan tadi pagi anak tersebut sakit Bu, jadi anak tersebut tidak sekolah. Cuman insya Allah kalau anak tersebut sudah sehat, saya akan mencoba untuk berbicara dengan bahasa yang halus mungkin ya, yang tidak menyakiti, jadi anak tersebut tidak merasa dihakimi oleh saya, dan tentunya anak tersebut bisa membuka hatinya dan berani berbicara apa yang dia rasakan, mungkin itu. Kira-kira dalam proses pendekatan ini ada tidak Bu pihak yang Ibu butuhkan nih kontribusinya nih supaya rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar, kira-kira ada tidak Bu?
Ya, tentunya ada ya Bu ya, dari mulai mungkin arahan dari kepala sekolah ya Bu ya, arahan dari Iya. pemimpin, lalu hasil sharing mungkin dari teman sejawat, setelah mengobrol misalnya dari berbagai pihak, kan misalnya, oh ini nih anak isi ini nih, silsilahnya seperti ini, mungkin kan saya sudah bertanya ya kepada teman-teman sejawat saya, jadi teman-teman yang ada di lingkungan keluarganya juga. Dan mungkin yang paling utama adalah anak tersebut. Iya, betul. Ya, saya mungkin Iya, betul. akan Iya. membutuhkan anak tersebut untuk bisa berbagi cerita dengan saya. Iya, betul sekali Bu Eka ya, karena, selain ibu, saya juga yakin, guru-guru yang lain juga pasti mempunyai permasalahan yang sama nih di kelas, meskipun misalkan dengan, kondisi yang berbeda-beda. Memang ada beberapa anak ya Bu, yang dia itu ketika mencari perhatian nih kepada guru atau kepada teman-temannya, kadang kadang dia itu, meluapkannya dengan cara-cara yang kurang positif ya Bu, misalkan dengan Ya, cara menjahili temannya, dengan cara dia tidak mengerjakan tugas, itu memang kita sebagai seorang pendidik ya harus lebih paham ya Bu tentang karakter peserta didik. Nah, Ibu Eka sudah hebat, sudah bagus gitu ya, sudah mau menerapkan, merencanakan bahwa dalam untuk menyelesaikan permasalahan harus ada rencana aksinya itu harus dengan melalui pendekatan. Betul Bu, karena ketika kita mengikut mau memecahkan permasalahan, kalau dengan apa namanya, kekerasan, apalagi kan Ibu mengajarnya di tingkat bawah ya Bu, yang kelas 1 iya gitu. Jadi kelas 1, benar-benar yang anak kelas 1 Bu. tadinya dari PAUD gitu ya, dari TK, benar-benar yang harus ada pendekatan khusus. Jadi jiwa Iya, keibuan itu benar-benar diperlukan ya Bu? harus dirangkul Bu anak-anak. Iya, Ketika betul betul sekali Bu anak-anaknya, Eka. saya juga mengajar di sini kebetulan ada 40 siswa ya. Kelas 1 Iya, 45 siswa. Wih, karakternya beda-beda, Bu. Subhanallah. iya, Jadi yang satu begini, yang satu begini. Jadi ya dengan keberagamannya iya, Masya Allah sekali ya luar Bu. biasa. Bu Eka, iya, kira-kira Ibu memerlukan waktu berapa lama nih Bu, supaya Ibu bisa bukan merubah ya, karena merubah kan kita bukan Tuhan, tapi paling tidak, apa namanya, membuat si anak ini bisa lebih baik gitu Bu. Kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama Bu? Kalau berbicara lama atau tidak, mungkin itu tergantung Iya, proses ya Bu ya. Tapi insya iya, Allah setelah melakukan sharing dengan Ibu mungkin sekarang, saya akan mulai menerapkan strategi-strategi yang akan saya treatment apa yang akan saya lakukan kepada iya, anak tersebut, mungkin bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, jadi tergantung mungkin seberapa keras saya berjuang untuk bisa membuat anak tersebut menjadi lebih baik mungkin. Tapi insya iya, Allah Bu, saya tetap alhamdulillah. semangat untuk bisa Iya, membantu tetap semangat ya Bu Eka. Ya, dari membimbing pembicaraan dan kita menuntut ini anak tersebut. iya, dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan, Bu? Mungkin Bu, saya harus lebih bisa mengetahui karakteristik peserta didik saya tentunya, dengan tidak mengesampingkan mungkin, dari silsilah keluarganya gitu ya. Jadi Iya, harus betul. harus bisa mengetahui kondisi anak tersebut itu bagaimana, terus harus tahu cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda pada seorang peserta didik, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, betul. Ya. Setelah kita melakukan coaching ini, Bu, pembicaraan kita sharing, perasaan Ibu sekarang bagaimana, Bu Eka? Alhamdulillah Ibu, terima kasih ya Bu Wida. Setelah saya melakukan percakapan ini, sharing dengan Ibu, mungkin saya merasa tercerahkan dan semakin percaya diri untuk bisa membuat Iya, anak didik saya menjadi lebih baik ya Bu ya. Selalu tidak patah semangat untuk selalu menuntun dan membimbing anak tersebut untuk menjadi lebih baik lagi Bu. Dan tentunya saya harus
lebih meningkatkan mungkin komunikasi baik itu dengan kepala sekolah, dengan wali murid, dengan rekan sejawat juga untuk bisa berkolaborasi mungkin untuk menangani permasalahan-permasalahan yang akan muncul baik itu di sekolah ataupun di kelas saya. Iya, baik Bu Eka. Apa ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Mungkin cukup, Bu. Terima kasih Iya. atas Iya, sebelum kita mengakhiri arahannya, Bu. pembicaraan ini memang ada benar-benar ada satu kalimat yang benar-benar seorang pendidik harus selalu ingat. Jadi, lakukan semua dengan hati. Ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita memberikan pengajaran, pendidikan kepada peserta didik kita dengan hati, insya Allah semuanya juga akan bahagia ya Bu, meskipun ada beberapa Amin. tantangan, rintangan, permasalahan. Kalau kita sharing, kalau kita berkolaborasi dengan guru yang lain, insya Allah lah nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Ya, Bu Terima Eka. kasih Bu. Minta doanya aja, semoga saya bisa melakukan hal-hal yang telah saya rencanakan dengan baik ya Bu ya, dan tentunya Iya, amin. memberikan Mudah-mudahan terlaksana ya efek Bu yang Eka baik ya. bagi anak tersebut ya. Ya. Terima kasih Bu. Iya, amin, amin. Iya, mangga Bu Eka. Nah, nuhun Bu. Iya, mangga. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu. Atur nuhun. Karena refleksi panggil langsung. Ini Langsung refleksi. Salah dari ini tadi sahala. yang pertama Bu Eka sareng Bu Ima. Abi berarti nya. Ya. Baik, Aku Abi di terus gitu. refleksi mah sendiri kan? Mengutarakan sendiri. Sendiri, refleksi mah Bu. Refleksi mah sendiri. Sendiri ya. Sendiri ya. So, Bu Iman dulu. Baru saya, terus Bu Ida. Ini perlu di share screen atau diutarakan Screen saja? boleh diucapin, hanya diucapin juga boleh Bu, tergantung kebutuhan saja. Oh baik. Ya, kalau mau mau di share share screen screen. boleh. Coba share screen ya Bu ya, izin. Sudah ada Bu? Sudah ada Bu? Sudah. Ya, sudah ada Bu. Oke, terima kasih Ibu-ibu hebat. Izinkan saya merefleksi untuk coaching hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi saya sudah mulai fokus ya pada coaching sehingga coaching leluasa dan dapat bersikap terbuka. Kemudian setelah membantu coaching dan alur Tirta, saya dapat melihat potensi yang dimiliki oleh coaching dan mengarahkan untuk menemukan ide-ide pemecahan masalahnya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, karena seorang coach itu tidak boleh memberikan solusi, maka dalam hal ini tidak boleh terpancing ketika coaching memberikan solusi kepada ya. Saya perlu meningkatkan mendengarkan untuk apresiasi dan merangkum permasalahan yang diutarakan oleh coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, memberikan respon positif dengan menatap dengan serius, kemudian melakukan posisi duduk yang baik, membuat coaching merasa nyaman untuk berbicara, mencatat poin-poin percakapan dan fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon dengan baik. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, saya perlu banyak latihan lagi praktik coaching dengan alur Tirta ini dengan berbagai masalah dengan orang-orang berbeda gitu ya. Yang kedua, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan, kemudian memberikan pertanyaan terbuka. Umpan balik, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, tentunya merasa senang dan lega ya bisa menggali potensi diri yang kemudian bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Saya juga merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang masalah yang dihadapi, langkah-langkahnya, juga bagaimana saya berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Mungkin itu refleksi dari saya, Ibu. Terima kasih. Mangga, Bu Eka, boleh? Sama-sama. Share screen ya Bu ya.
Bentar, Bu. Bukan. Maaf, Bu. Bentar. Mungkin mau Bu Wida dulu atau bentar. Ya, bentar, Bu. Maaf, Bu, banyak file ini yang dibuka. Salah ya, Bu ya. Bentar. Maaf, Bu. Mau Bu Wida dulu, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin menyampaikan refleksi dari hasil coaching saya dengan tadi saya sebagai coach, saya tadi sebagai coach dan Bu Eka sebagai coachee, dan tadi saya juga bertindak sebagai coachee dan Bu Ima sebagai coachingnya. Ada beberapa refleksi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hal apa yang sudah tercapai dalam proses percakapan gitu. Yang pertama yang saya tadi rasakan yang sudah tercapai itu sudah ada komunikasi yang baik antara coach dan coachee. Tadi Masya Allah sekali Bu Ima, komunikasinya sudah benar-benar tertata dengan sangat baik gitu ya Bu. Alhamdulillah sekali itu sudah sangat tertata gitu. Terus ada menanyakan kabar terlebih dahulu, itu kan lebih kepada kemitraan ya Bu. Jadi kita itu bukan basa-basi dulu ya, tapi minimalnya adalah rasa kemitraan dulu gitu. Jadi sebelum kita membicarakan permasalahan yang bersifat urgent atau bersifatnya itu agak rumit, kita memang harus sedikit rileks lah Bu dengan menanyakan kabar. Itu kan benar-benar hal yang menyapa itu salah satu bentuk kemitraan yang sopan gitu. Itu sudah terlaksana. Nah, yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diperbaiki? Nah, yang perlu diperbaiki terutama dalam diri saya gitu ya Bu, tadi bertindak sebagai coaching memang mungkin ada beberapa hal yang diperbaiki, seperti tidak tidak terlalu banyak berbicara gitu Bu, berbicara. Jadi justru harus lebih banyak berbicaranya si coaching-nya gitu, lebih pengaduan sharing-nya itu lebih banyaknya coaching-nya, itu yang harus saya perbaiki terutama ya Bu dari proses ini. Terus yang ketiga, untuk refleksi yang ketiga, bagaimana caranya supaya proses coaching ini kita bisa hadir sepenuhnya gitu. Yang pertama, ketika kita memang mau hadir sepenuhnya di suatu kegiatan gitu, terutama di proses coaching ini, yang pertama memang kita itu harus fokus, dan yang kedua harus mempunyai tujuan yang jelas. Ketika ada tujuan yang jelas, pasti kita akan tertata lebih rapih lagi gitu ya Bu, si proses coachingnya. Jadi ketika kita mempunyai tujuan yang jelas, pasti akan lebih tertata. Dan salah satunya itu, tambahannya itu ketika kita mau hadir 100% nih di proses coaching itu, tentu saja harus ada waktu yang benar-benar kita itu senggang gitu. Tadi sudah betul ya Bu Ima, saya, Bu Eka, jadi jangan minta coaching pada waktu misalkan jam istirahat, ketika harusnya waktu istirahat atau si ibunya ada jadwal gitu kan. Nah, tadi sudah betul ya Bu, jadi memang benar-benar harus dibutuhkan waktu yang tepat gitu supaya bisa hadir 100% nih jiwa dan raga kita di proses coaching ini, supaya nantinya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Terus yang keempat, refleksi yang keempat, bagaimana cara meningkatkannya. Tentu saja, ini kan kita baru 2 kali ya Bu, 2 kali dengan kemarin latihan, sekarang yang prosesnya gitu. Meskipun saya yakin ibu-ibu juga di sekolah masing-masing sebetulnya itu kita sudah pernah melakukan proses coaching gitu Bu, dengan rekan sejawat kita. Pastilah Bu Eka, Bu Ima juga misalkan, saya juga pernah ke rekan-rekan saya misalkan sharing lah
permasalahan dengan siswa. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya kita itu sudah melakukan proses coaching, cuman kita itu belum tahu tahapan-tahapan yang sesuai dengan tirtanya gitu, Bu, ya. Jadi hal yang memang harus dilakukan untuk memperbaikinya adalah dengan cara sering berlatih atau bukan sering berlatih ya kalau sekarang, karena kan kita sudah berlatih nih. Sering melakukan proses coaching dengan rekan guru yang berbeda. Bisa juga dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang lebih juga daripada kita. Misalkan kita nih di PGP nih, kita bisa sharing dengan guru-guru yang sudah mengikuti perkuliahan PPG nih, bagaimana caranya proses coaching. Nah, saya yakin ketika kita mau belajar lebih dengan orang-orang yang berbeda, otomatis nanti hasilnya juga akan maksimal. Terus bagaimana perasaan setelah di-coaching? Setelah di-coaching, nah perasaan saya tadi ketika saya jadi coaching-nya nih ke Bu Ima, jadi ada perasaan yang Masya Allah senang luar biasa. Karena ketika kita menjadi coaching, bukan berarti kita itu digurui, tapi kita itu mencari solusi dengan sharing dengan coach gitu. Saya tidak merasa digurui misalkan oleh Bu Ima, tapi ada rasa bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan memang kita itu membutuhkan rekan untuk sharing, untuk ngobrol gitu. Ya, mungkin itu refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Saya izin untuk menyampaikan refleksi dari apa yang telah kita lakukan tadi. Mungkin coaching bersama Ibu Wida. Saya jadi coaching. Mungkin di sini ya Bu ya, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah percakapan berjalan dengan lancar. Saya sudah mungkin melakukan coaching dengan alur tirta. Saya juga dapat menggali potensi yang dipunya oleh coach ya. Ketika dia Bu Ima ya, Bu Ima tadi menyelesaikan permasalahan Bu Ima. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang masih dan perlu ditingkatkan dan diperbaiki, yaitu harus terus belajar tentang pengendalian diri saya dan juga tentang berkolaborasi dengan rekan sejawat ketika menangani penanganan masalah bimbingan khusus terhadap anak didik. Lalu yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Mungkin tentunya saya harus tetap konsentrasi dan tetap fokus. Lalu membuat coaching menjadi nyaman ketika kita melakukan proses coaching. Mungkin itu yang harus saya terus gali, terus saya perbaiki mungkin ya Bu ya. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Mungkin yang pertama harus tetap belajar dan berlatih dengan memberikan bimbingan terbaik untuk peserta didik. Lalu mungkin saya harus lebih memperbanyak sharing, baik itu dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, tentang berbagai hal yang saya temukan atau permasalahan yang saya temukan di sekolah, baik itu di sekolah maupun di kelas bersama dengan rekan-rekan sejawat saya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Luar biasa. Saya merasa senang. Terima kasih Bu Wida sudah mengcoaching saya. Tentunya saya mendapatkan pencerahan dengan apa yang telah kita bicarakan tadi ya Bu ya. Sharing dengan Ibu mungkin tentang permasalahan yang tengah saya hadapi di sekolah saya. Lalu tentunya yang saya rasakan itu saya harus lebih peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekolah, baik itu di sekolah ataupun di kelas saya.
Dan tentunya saya mendapat pencerahan setelah terjadinya coaching tadi tentang permasalahan yang saya hadapi mungkin Bu. Dan tentunya saya harus lebih meningkatkan lagi komunikasi dan kolaborasi saya, baik itu dengan warga sekolah yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik saya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu, Bu? Atos itu Bu sabar, Bu. Begitu Bu sabarnya. Terus karena borsa itu tacan. Terus karena itu tacan. main drum Nemi 14.26 Bu. Terus Dina jadwal sampai 14.30 ya. 4 menit lagi. Nuhun, ibu-ibu hebat. Masya Allah, ibu-ibu hebat. kami nuhun Ibu. Aduh, Bu Ima hatur nuhun, Bu Eka hatur nuhun pisan, Masya Allah. Menginspirasi Bu Ima dengan ketenangannya, Bu Wida dengan capetan. Bu Wida hebat. Selalu Tadi harus terus belajar. Abi mah guru SD, Ibu. Janten kada seueur nyontoh guru SMK. Dan sebetulnya mah Bu, tidak ada stratifikasi antara guru SD, SMP, SMA, SMK, semuanya juga sama lah Bu proses belajar. Cuman yang membedakan mungkin permasalahan peserta didik yang dihadapi gitu. Hari di SD mah harus lebih seperti ini. Kadang seperti ini ya Bu. Kita enaknya jadi guru SD nyanyi-nyanyi, tapi kan Bu Eka yang merasakannya justru guru SD itu lebih gini. Kadang Bu Eka juga pasti gini mikirnya, Bu Imama sama Bu Wida enak ya ngajarnya budak gelede, tapi kan permasalahan saya dengan Bu Ima misalkan di kelas ternyata ngurus budak gede anak gitu. Ya. Terus ketika menghadapi dengan tantangan masing-masing lah Bu. Anak SMA mah ketika ada permasalahan kan mudah diajak ngobrolnya punya dengan bahasa kita misalnya. Tapi kan sama anak kecil mah aduh harus dengan bahasa kalbu. Bahasa ibu. Nah, bahasa ibu. Kantenan ya kelas bawah lah. Kelas bawah mah. Subhanallah. Tabarakallah kan itu. 2 menit deh. Bacanya. Iya. Tapi apapun bentuk tantangannya, insya Allah lah setelah belajar PGP mah kita bisa lebih semangat lagi Bu menghadapi permasalahan siswa teh gini ada Masya Allah permasalahan siswa teh aya nu kieu mah rupa-rupa warnanya juga pelanginya Bu Ima Bu Eka. Leres Bu. Karena ayah yang anu tadi dina proses coaching Abi eta betul Bu memang di kelas Abi gitunya ayah satu siswa anu bener-bener gitu kan permasalahan Masya Allah sekali tantangan teh. Intinya mah permasalahan yang kita munculkan teh adalah permasalahan yang memang yang real ada kita di rasakan gitu. Itu dan ternyata orang kan emang mencurahkan isi hati nu kumaha ye cara menangani anak tersebut kan gitunya. Mencari solusi dari obrolan manis. Bu Ima masih bisa kolak? Masih Bu. Duh iya gerak tos luar liuk. Semangat Bu Ima. Bu Wida semangat Bu Wida. Menghitung hari. Abi oge kemari izin dugi ka tabuh 1 kirang nenggal mulih kemari teh da nuju MPLS keneh kan. Arwihna tabuh 2 gitu MPLS mah mohon. Bu Wida perkiraan iraha Bu Wida teh?
lahiran? Awal Agustus Bu, 3 minggu lagi insya Allah. Doana. Wow, 3 minggu bismillah. lagi. Iya, Lancar, mohon. Tapi terus searah renak ya semangat, terus. sehat. Mohon, amin. Segala terus ya. Biasana sok majeng atau napi mundur kan Sing Bu ya? Mohon biasana. Biasana anak kedua mah Tapi Bu majeng. Ima, subhanallah, bumil kita mah tetap semangat on fire. Oh, Menyala wae diciptakan mah. Abi Mana mah, keteteran Bu, tugas iya, LMS ketika Basati ditanya, akhir Juni. Keteteran bahasa tedamang geuning. Aduh, keteteran teh. Wah, Masya Allah. Keteteran tapi anu alim wah, bisa melibatkan trial orang gini, lain gini. semangat weh. Wah, bisa trial oke. Masya Allah sekali. Bu Ibu hayu tah urang ka main room Heeh, tas setengah Atas tiganya. minannya. ya 14.31. Iya. Berarti keluar wae Ya, gitu. hatur nuhun pisan Bu Eka, Bu Ima. Sami-sami Bu Ida, Iya. Bu Eka hatur nuhun. Mohon Bu Ida, Iya. teman Bu Imanya Assalamualaikum. luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.